Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi usul fikih yang berjudul Ta'arud al-Adillah. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Nur Khotijah dengan NIM 202111256 dari kelas HIS 3G. Yang pertama yang akan kita bahas tentang pengertian ta'arud al-adillah. Pengertian secara bahasa, menurut bahasa, arud berarti takabul dan tamanuk atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Sedangkan istilah, menurut ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Selanjutnya, pengertian ta'arud menurut para ulama. Yang pertama, menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'arud. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antar dalil hukum adalah saling berlawannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Yang keempat, menurut Mutaqaddimin, mendefinisikan ta'arud dengan suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit untuk mengkompromikan keduanya. Yang keempat, Ali Hezbollah mendefinisikan ta'arud dengan sebuah dalil yang sama martabat subatnya mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain. Pembahasan yang kedua tentang macam-macam ta'arud al-adillah. Perbenturan dalil itu mencakup yang pertama, dalil nakli yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil akli yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Yang ketiga, dalil qot'i yang ketentuan hukumnya meyakinkan. Yang keempat, dalil zani yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Hal yang ketiga yang dibahas tentang penyelesaian ta'arud al-adillah. Di sini ada dua penafsiran. Yang pertama, menurut Hanafiyah, melalui cara yang pertama nasah. Metode ini seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas. Dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contohnya seperti dalam dua surat iddah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran surat Al-Talaq ayat 4. Dari dua ayat tersebut, Quran surat Al-Baqarah ayat 234 mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan Quran surat At-Talaq di sini hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut Ibnu Mas'ud, Quran surat Al-Baqarah ayat 234 turun lebih dahulu dan Quran surat At-Talaq turun kemudian. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu mansuh oleh ayat yang turun kemudian. Yang lebih tepatnya adalah Quran surat At-Talaq ayat 4 membatasi atau tahsis keumuman makna Quran surat Al-Baqarah ayat 234.
Yang kedua, tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Semisal menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufassor, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh. Yang ketiga, al-jam wa al-taufiq. Al-jam wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dan dalil yang lain. Misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi hurimat alaikumul mautatu wadamu walahmul hinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ayat lain dalam Quran surat Al-An'am ayat 6 yang berarti kecuali kalau kamu memakan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Selanjutnya, tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Misalnya, ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Selanjutnya, menurut Syafi'iyah, hal yang pertama dilakukan yakni al-jamu wa al-taufiq, dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut ada 3. Yang pertama, membagi kedua hukum yang bertentangan. Yang kedua, memilih salah satu hukum. Yang ketiga, mengambil dalil yang lebih khusus, misalnya tentang masa iddah wanita hamil. Yang kedua, tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u wa al-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Hal yang ketiga, nasah. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adillah, maka melangkah pada nasah, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang keempat, tatsakut al-dalilain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah tasakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Hal yang keempat yang dibahas yakni contoh aplikasi pertentangan dalil. Di antara pertentangan antara nas Al-Quran dari segi lahiriahnya, yaitu nampak pertentangan antar dalil am dan dalil khas. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditahsis dengan dalil yang lainnya.
Sebagai contoh, Quran surat An-Nur ayat 4. Dalil ayat ini merupakan dalil am yang menetapkan hukum mandera terhadap orang yang menuduh perempuan atau perempuan muhson atau bersuami berbuat zina. Baik perempuan itu istrinya sendiri atau perempuan lain. Akan tetapi, nas tersebut ditahsis dengan selain perempuan yang menjadi istrinya. Karena berdasarkan firman-Nya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Hal tersebut tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 6. Dari kedua dalil yang nampak bertentangan itu dapat disimpulkan bahwa ayat yang kedua mentahsis ayat yang pertama. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditaksis dengan dalil yang lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.